Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya ditanya apa yang paling saya dambakan, saya tidak akan bicara masalah-masalah teknis atau apapun yang terjadi di dunia dan terutama di Indonesia. Yang saya dambakan kepada Allah adalah siapapun saja yang bersama saya maupun yang tidak bersama saya, itu oleh Allah dijaga kesehatan badannya, dijaga kesehatan pikirannya, dijaga kesehatan hatinya, dijaga kesehatan jiwanya. Berarti terjaga juga kesehatan seluruh bulatan dan kesatuan rohnya. Kalau menjaga kesehatan akal itu caranya tidak terlalu sukar. Ada objektivitas, ada sportivitas, ada ketepatan berpikir, ada metode yang sudah kita pelajari bersama, sudut pandang, sisi pandang, jarak pandang, resolusi pandang, lipatan pandang, lingkar pandang, dan apapun saja. Tapi yang tidak mudah adalah menjaga kesehatan hati Anda, yang akan merupakan cicilan dan bangunan terhadap kesehatan jiwa dan akhirnya kesehatan roh kita. Kalau kesehatan jiwa saja belum cukup, karena kalau dia sudah bergabung dan menjadi satu mekanisme dengan kesehatan akal, baru dia merupakan kesehatan roh kita. Nah, kita ini kan roh, karena jasad kita ini hanya medium sementara di perjalanan yang sangat singkat di muka bumi ini. Setelah itu kita akan masuk ke keabadian melalui beberapa transformasi yang nanti harus bisa kita dekati. Oh, ini masalah fisika, ini masalah metafisika, ini masalah transformasi, ini masalah peralihan, masalah perubahan bentuk, ini ada yang radikal, ada yang revolusioner, ada yang evolusioner, dan seterusnya. Tidak sukar untuk menjaga kesehatan akal. Akal itu tidak disehatkan, tidak dijaga kesehatannya kalau hatimu tidak terjaga. Hatimu tidak punya antisipasi terhadap nafsu, karena kita punya 4 unsur ya, syahwat, hati, syahwat ini loro ya, barangmu karo wetengmu ya. Dan puasa itu kalau hanya urusan bawah sama atasnya bawah ini, atas dan menengah bawah ya, struktur sosial ya, itu sangat mudah lah. Anak balita sudah bisa puasa sampai maghrib kalau urusannya cuma itu. Kalau urusan puasa hanya sekedar tidak makan minum subuh sampai maghrib, tidak perlu firman, tidak perlu perintah Allah, itu bisa ditemukan sendiri oleh ilmu kesehatan manusia. Jadi itu masalah sangat sederhana. Tapi yang utama adalah puasa kehidupan dalam arti yang menyeluruh. Puasa, apa formula puasa untuk hatimu, apa formula puasa untuk jiwamu secara keseluruhan, dan apa sebenarnya puasa ruh. Karena Allah sendiri sedang berpuasa dan menunggu kiamat tiba yang Allah akan tentukan, sehingga nanti beliau berhari raya bersama kita di surga Jannatun Naim. Jadi kita ini latihan. Nah, kalau Anda menjaga kesehatan badan, ya nanti ada dokter Edot untuk mengerti batas-batasnya, formulanya, kiatnya, resepnya, dan seterusnya, sebab akibatnya, kuratif dan preventifnya, dan seterusnya. Kesehatan akal juga sudah ada, gampang, tidak terlalu sukar-sukar amat. Rasa sekolah bahkan bisa lebih sehat akalnya daripada sekolah. Karena kalau Anda sekolah, Anda akan bertemu dengan banyak sekali gangguan-gangguan terhadap akal sehat Anda. Misalnya gangguan kepentingan politik, kepentingan proyek, nafsu, dan seterusnya. Itu akan banyak gangguan. Dan orang yang tidak sekolah adalah orang yang tidak mendapat gangguan itu karena dianggap tidak expert, maka dia tidak mendapatkan proyek-proyek dan legalitas. Jadi dia lebih tenang tidak sekolah. Tapi saya tidak menganjurkan Anda tidak sekolah. Saya cuma memaparkan kepada Anda, ayo dipertimbangkan kembali segala sesuatu dalam hidup ini. Nah, kalau kesehatan hati itu kan dia bukan atas sadar. Dia adalah sebuah wilayah yang sangat luas, luar biasa. Yang di bawahnya ada kompor nafsu yang akan membakar terus hatimu. Makanya Allah
menemanimu dengan menyarankan agar engkau beriman kepada Allah. Kenapa beriman kepada Allah? Karena engkau sendiri tidak akan bisa menjaga rohmu. Yang bisa menjaga rohmu hanya Allah melalui para malaikatnya. Karena kalau engkau sendiri tidak bisa menjaganya, maka kita perlu komitmen dan nyantol atau gondelan Allah dan Kanjeng Nabi, wa'tasimu bihablillah, dan wala tafarraqu di antara kita. Nah, teman-teman sekalian, maka terus kemudian kita dikasih kiat-kiat sederhana. Pokoknya setiap peristiwa itu saya ulang ini sedikit energi alhamdulillah. Nah, malam ini gini. Jadi kalau kalimat thayyibah itu diafdholiyahkan atau diskala prioritaskan, itu kan bisa tergantung pengalamanmu masing-masing, bisa tergantung teori substansialnya apa. Ya, dan itu juga tidak ada yang mengikat satu sama lain. Kalau Anda menemukan bahwa hidup Anda itu sangat memerlukan Allahu Akbar, ya sudah Allahu Akbar. Kalau hidup Anda sangat memerlukan subhanallah, ya sudah subhanallah. Cuman mungkin kalau kita cari substansi teoritisnya, urut-urutannya sehingga seseorang menemukan puncak dari perjumpaannya dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin pertama itu yang perlu kita lakukan itu istighfar. Karena gelasnya dicuci dulu. Karena istighfar itu pembersihan diri kita dari dosa-dosa. Kemudian menurut saya subhanallah, kita resmikan kebersihan itu dengan menyadari kesucian Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, jadi astagfirullah, subhanallah, kira-kira ya. Meskipun ini tidak terikat, jangan terus mengatakan wah menurut madhab iya. Enggak. Kalau madhab pokoknya Anda berdaulat dan Anda mencari yang paling efektif bagi diri Anda masing-masing. Anda bukan pengikut saya, jadi sekali lagi ojo ngikuti aku, tapi pertimbangkanlah segala sesuatu dengan bahan-bahan yang saya ikut nyumbang dikit-dikit. Jadi setelah astagfirullah, subhanallah, kemudian kita sudah bersih nih gelas kita. Maka kita mulai memilih mana ya yang mudorot, mana yang manfaat. Saya mulai menimbang-nimbang kembali. Oh ternyata yang kemarin itu bukan mudorot ya, karena dia mudorot itu kemarin. Setelah itu ada kejadian ini menjadi manfaat ternyata dia gitu ya. Itu namanya alhamdulillah. Jadi namanya kita mendapatkan hikmah. Hikmah itu puncak ilmu. Jadi ilmu ketika di atas intelektualitas dia sudah merupakan hikmah. Hikmah itu mendekat ke kemuliaan, jadi karomah. Itu juga jangan dianggap teori saya. Ojo terus semua dipadatkan. Terus iya ya, memang nggak ada kok kita itu. Memang sebenarnya yang ada itu cuma Allah. Kita tuh nggak punya apa-apa kita itu bukan siapa-siapa sebenarnya. Sebenarnya semua itu ya la ilaha illallah. Maka kemudian la haula wala quwata illa billah. Ya udah, kemudian kita berderet terus, ada kalimat thayyibah yang sangat bermacam-macam yang Pak Muzamil mengatakan jumlahnya tidak terbatas sebenarnya. Semua bisa menjadi kalimat thayyibah. Meskipun disepakati sementara oleh para ulama itu yang Anda hafalkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, bahkan astagfirullah tidak disebut di situ. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim, itu ya. Dan itu tidak usah dipertengkarkan. Tolong Anda punya sensitivitas dan spontanitas untuk menikmati rahmat Allah itu, dan tidak perlu mencari-cari perbedaannya dengan cara sahabat Anda atau orang lain menikmatinya. Lho ya piye to ya. Wong panganan wae ora rasa. Lho ngono. Lombok limo kok pedes iki piye to? Ya ora apa-apa to. Ada yang berpendapat nek Mbak Via itu nek pesen nek pesen rujak ya 15 lomboke. Nek aku telu wis ngebres gitu ya. Kalau istri saya 15, belum apa-apa dia. Gitu ya. Nah, teman-teman sekalian, tolong ojo ngawur manganmu, ojo ngawur uripmu. Turu ora turu dihitung tenang. Setiap ono mur sing longgar dirapeti. Nek kesehatan ngono kuwi. Anek mobilmu iku ana longgar sithik kok kamu biarkan besok akan besok lagi gitu. Pokoknya ada mur longgar siji cepet dirapetin. Ada sedikit gangguan Anda cepat perbaiki.
Apa krasa apa ning kene cepet didoleki. Nek kowe ra iso goleki digosok nganggo ayat. Ya aja ming ayat tok ya nganggo lenga-lenga apa ngono ben ya. Nah, terus tapi diayati, di Al-Fatihah ya difirmani gitu, digosok dengan lantaran firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman gitu ya, kita ini lemah gitu ya. Apa yang kita tahu kita enggak tahu. Sebenarnya kita ini semenit lagi terjadi apa kita yang enggak tahu. Kowe iki arep lara apa aku ya ora ngerti. Makanya tidak benar kalau saya itu sehat. Yang benar, yang hak adalah Allah sampai hari ini belum memberi saya sakit, belum memperkenankan saya untuk mengalami sakit. Itu toh. Tapi kalau dibilang saya sehat, tidak. Karena sehat itu milik Allah, bukan milik saya. Anda sesehat apapun bisa sakit, Anda sesakit apapun bisa sehat. Anda hidup sangat sehat, wis pokoknya dihitung kabeh, tetap iso lara. Kowe uripe ngawur ya iso ora lara. Ning aja tinggo pedoman sing lemah-lemah iki. Jadi gelandangan berpuluh-puluh tahun melaku ming sarungan kae, ora nganggo kaos, ora tau adus, ora tau cetha mangane turune. Ya nek keturun ning trotoar ngono kae sak piturute ning sehat, ora masuk angin, ora paru-paru, ora sehat walafiat bisa juga. Jadi kesehatan milik Allah, sakit milik Allah, hidup milik Allah, mati milik Allah. Tapi pasti bahwa kita sangat lemah, kita sangat tergantung kepada Allah, apa saja. Jadi jangan ada yang merasa bahwa Anda berkuasa atas apapun saja, meskipun sekedar pada sehelai rambut Anda. Saya tidak bisa menghalangi uban saya, kecuali menutupinya dengan cat. Dan saya dilarang oleh Mbak Novia untuk ngecat rambut gitu loh. Dan saya seneng karena tidak repot gitu kan. Terus tak jarno putih ya putih sak karepmu. Terus nanti kita cari maknanya. Oh, aku sudah keluar dari kegelapan, sekarang aku masuk ke dunia putih. Maksudnya wis wanen kan gitu kan. Terus wong Jawa iso wae lah pokoknya ngatur ben seneng atine gitu. Oke teman sekalian, kira-kira begitu ya. Kalau kita itu lemah atas apapun saja loh ya. Kita tuh tidak berkuasa, jangankan atas negara, jangankan atas pemerintahan, jangankan atas suatu persoalan yang complicated, jangankan atas suatu kantor. Sesungguhnya kita tidak berkuasa, kita ini hanya sangat bergantung kepada rahmat Allah yang tidak pernah berhenti, yang dalam satu detik bisa dilimpahkan Allah berjuta-juta kali lipat dari jumlah waktu yang disediakan dalam satu detik itu. Kita hidup karena rahmat Allah. Kue iso tekan kene mergo rahmat Allah. Bahkan kata Pak Muzamil, menurut Al-Quran tidak ada orang masuk surga karena ya amal ibadahnya. Orang masuk surga semata-mata karena rahmat Allah. Sakarep-karepe wong dhek sing duwe. Komisaris ya dhek, direktur ya dhek. Arep gawe apa wae sakarep-karepe dhek. Kita tidak bisa apa-apa dan tidak bisa menyalahkan Allah. Andaikan Allah tidak adil kepada manusia boleh, wong punya dia sendiri gitu. Tapi Allah adil. Kenapa? Karena Allah cinta kepada kita semua. Kecintanya Allah itu melahirkan keadilan kepada kita. Maka ada fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, dan seterusnya kan gitu. Jadi pokoknya semua tetap ada sebab akibatnya, dan Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu, dan kita ini sangat lemah. Nek lemah iki kan kudune apik satu sama lain, teman padha-padha lemah. Ngopo lho kowe gawe perkara akeh banget ning Indonesia iki. Gawe perkara mubeng menganiaya dirinya sendiri, manusia itu ya. Tak jaluk kabeh ayo memperkecil masalah dari diri kita. Kalau ada masalah terhadap kita, mari kita alhamdulillahkan, tapi jangan sampai menjadi masalah bagi siapapun. Kalau ada orang yang bikin masalah terhadap Anda, maka alhamdulillahkan, astagfirullahkan, kalimat thayyibahkan, dan seterusnya. Oke, kalau gitu sekarang kita membersihkan diri dulu berdasarkan urut-urutan kalimat thayyibah tadi. Semua ditata duduknya, mohon kepada Allah. Iki wis tengah wengi, insyaallah sangat baik. Oke. Ya Allah, sehatkanlah jiwa mereka semua. Sebab kesehatan jiwalah yang mengangkut mereka ke keabadian surgamu ya Allah. Kalau hanya sehat badannya, akan meninggal di dalam kuburannya, di dalam black hole-nya masing-masing ya Allah. Sehatkanlah jiwa mereka. Mensanu in corpore sana.
badan yang sehat terletak di dalam jiwa yang sehat. Bukan sebaliknya, jiwa yang sehat di dalam badan yang sehat. Karena semua yang merusak dunia, mereka badannya sangat sehat-sehat ya Allah. Maka sehatkanlah jiwanya anak-anakku, rohnya anak-anakku, hidupnya anak-anakku. Karena kesehatan jiwa mereka lah yang akan menerbangkan mereka menuju sungai keabadian di surgamu Jannatul Ma'wa. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah.